Pengaturan mengenai seseorang yang berkedudukan sebagai saksi untuk terdakwa lainnya mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama sebelumnya sudah diatur dalam berbagai jurisprudensi, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 1989/PIT/1989 tanggal 21 Maret 1990 yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian, serta putusan Mahkamah Agung nomor 2437K/PIT.SUS/2011 menyebutkan bahwa meskipun KUHP tidak memberikan definisi otentik mengenai saksi mahkota, namun berdasarkan perspektif empirik, maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seseorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Sehubungan dengan ini, pemisahan berkas perkara splitsing oleh jaksa penuntut umum dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan atau delnemeng yang dilakukan beberapa orang terdakwa dengan peran masing-masing terdakwa berbeda dan alat bukti yang ditemukan sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian yang akan memunculkan saksi sekaligus terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang biasanya dikenal dengan sebutan saksi mahkota. Ron G. Tweets. Senada dengan hal tersebut, Hari Sasangka Lili Rosita August Hadi Wiono menyatakan bahwa pemisahan berkas perkara splitsing merupakan hak absolut penuntut umum. Pemecahan berkas perkara splitsing dilakukan sehubungan dengan kurangnya saksi yang menguatkan dakwaan penuntut umum, sedangkan saksi lain sulit diketemukan sehingga satu-satunya jalan adalah mengajukan sesama tersangka sebagai saksi terhadap sesangka lainnya. Majelis Hakim yang mulia, dalam surat edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor B-69/E-02/1997 perihal hukum pembuktian dalam perkara pidana menyatakan bahwa dalam praktek saksi mahkota digunakan dalam hal terjadinya penyertaan delnemeng di mana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau splitsing, agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti. Misalnya putusan Mahkamah Agung nomor 1986K/PIT/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian, bahwa berbagai jurisprudensi equo dapat dijadikan sumber hukum dalam konteks penemuan hukum karena pada perkara equo terdapat hubungan antara perkara yang ditangani dengan jurisprudensi yang dijadikan sebagai acuan, yakni diambilnya seorang terdakwa menjadi saksi untuk terdakwa lainnya pada tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh saksi dan terdakwa di mana hal tersebut selaras dengan postulat citationes non consendantur prius quam exprimatur super qua referiere debet citation, yang berarti dalam penggunaan jurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan jurisprudensi tersebut. Berdasarkan argumentasi hukum berubah jurisprudensi dan doktrin di atas, maka dapat dinilai bahwa penuntutan secara terpisah atau pemisahan berkas perkara
dalam kurung splitsing merupakan hak absolut penuntut umum untuk kepentingan penuntutan dan pembuktian di persidangan. Begitupun dengan menjadikan terdakwa sebagai saksi mahkota dalam perkara pelaku lainnya, sama sekali bukanlah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Karena dalam perkara pelaku lainnya, terdakwa memberikan keterangan tidak sebagai terdakwa, melainkan sebagai saksi yang akan memberikan keterangan di bawah sumpah. Dengan demikian, keberatan tersebut harus dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Riki Rijal Wibowo yang terkait dengan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka kami penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Riki Rijal Wibowo. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM strip 245 JKTSL 10 2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Riki Rijal Wibowo tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 245 JKTSL 10 2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Riki Rijal Wibowo tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis, tanggal 20 Oktober 2022. Penuntut umum Rudi Irmawan SH.MH. Terima kasih, majelis. Baik, demikian tanggapan dari penuntut umum atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Oleh karenanya, sebagaimana tadi saya sampaikan, kami akan menjatuhkan putusan selah besok Rabu tanggal 26, dimulai persidangan jam 10 pagi. Demikian sidang perkara nomor 799 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan dengan terdakwa atas nama Riki Rijal Wibowo dinyatakan ditutup.